ketika ada pemimpin yang sudah kinerjanya bagus pro rakyat, tapi sayang masih banyak oknum-oknum bawahannya yang kurang ajar, yang tidak amanah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terima curhatan dari sopir angkut. Insentif lebaran dipotong Rp200.000. Sebelumnya, Deddy Mulyadi memberikan insentif lebaran untuk para sopir angkot agar pada saat arus mudik tidak terjadi kemacetan di beberapa titik daerah Bogor. Namun, pemberian insentif dari Deddy Mulyadi ada yang menyelewengkan. Hal tersebut terungkap karena sopir angkot yang mendapat insentif curhat kepada sang gubernur. Deddy Mulyadi pun memastikan anggaran yang turun melalui insentif lebaran untuk sopir angkot disalurkan uang sebesar Rp1 juta dan Rp500.000 dalam bentuk sembako. Namun sopir angkot diminta untuk memberikan setoran uang sebesar Rp200.000 diduga kepada anggota kelompok kerja subunit atau KKSU dan anggota di Sub Bogor. Melihat fenomena tersebut, Deddy Mulyadi bakal merespon secara hukum kepada oknum terkait yang berani memotong insentif sopir angkot. Di sisi lain, Deddy Mulyadi juga menyiapkan solusi agar kedepannya pemotongan insentif tersebut tidak lagi terjadi. Deddy Mulyadi juga menjelaskan bahwa kebijakan pemberian insentif untuk sopir angkot tersebut tidak hanya di saat momentum lebaran. Di momen hari libur panjang yang mempengaruhi arus lalu lintas di kawasan puncak pun akan diberi insentif. Emen sebagai perwakilan dari sopir angkot pun memberikan masukan untuk mengurai kemacetan di kawasan puncak. Dia menyebut 3 titik utama yang harus jadi prioritas, diantaranya daerah Gadog, Megamendung, dan Cisarua. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dipotong bishub. Atuh eta duit buat supir angkot aya naon dipotong-potong bishub teh. Bishub lain disnaker meureun disnaker Purwakarta potong-potongan tah buat para calon meureun. Tapi bener kacira sih wani-wani teuing ke bapak aing eta, ampun teu bisa sare sikat pokokna mah pungli internal jadi loba ijak bukan dari masyarakat aja, dari tubuh instansi juga banyak. Ampun, semoga Jabar lebih istimewa dan gak ada lagi namanya oknum-oknum. Oke, jadi yuk kita hidup sehat, semoga dilancarkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini super kadang-kadang hot, tapi aduh ini sebenarnya gak enak dibacain berita ini. Gila ini beritanya ini. Kita lihat judulnya dulu biar paham. Habis baca dulu, ada yang mau komen aja. Kompensasi Deddy Mulyadi, ini Gubernur Jawa Barat nih, buat sopir angkot di puncak diduga disunat 200.000. Aduh, padahal buat orang susah ini ya kan, supir angkot ya kan. Terus pada saat lebaran mereka nggak narik gitu ya kan, dikasih kompensasi. Nah kita langsung aja ke TKP, tapi disunat. Langsung aja ke TKP, kita baca beritanya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kompensasi kepada para supir angkot di jalur puncak. Mereka diminta tidak beroperasi selama sepekan libur lebaran. Selama sepekan nggak nyari duit gitu ya. Kompensasi yang diberikan kepada para sopir angkot berupa uang tunai dan sembako dengan nilai 1,5 juta. Itu terdiri uang tunai 1 juta dan uang sembako senilai 500.000. Pantauan di lapangan, angkot masih terlihat beroperasi di Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, Rabu, tanggal 2 bulan 4 atau H+2 Lebaran. Diduga uang kompensasi dari hasil kebijakan Deddy Mulyadi disunat. Astaga, disunat. Kita lanjut lagi. Kabid Lalim Dishub Kabupaten Bogor, Dadang Kosasi mengatakan dirinya menerima sejumlah laporan perihal kompensasi yang diterima sopir
tidak sesuai dengan yang dijanjikan, itu ada yang laporan. Cuman untuk pembuktian saya lagi mantau betul nggak gitu ya kan. Dadang mengungkapkan dari laporan itu sopir angkot hanya mendapatkan uang 800.000 dari total 1,5 juta. Ya 1 juta ke 800.000 berarti ada potongan karena 500.000 bentuknya subsidi barang bukan uang. Itu yang dapat informasi, informasi kita lagi pantau. Disunat, bayangin aja buat orang susah ya disunat selidiki bagaimana itu. Lebih lanjut, Dadang mengatakan ada sekitar 653 sopir angkot dari 3 trayek Cisarua Bogor, Bogor Pasir Muncang, dan Bogor Cibedung yang diberikan kompensasi. Ia menegaskan jika hasil pemantauan yang dilakukan sesuai dengan laporan para supir, pihaknya akan melakukan penindakan tegas. Harus itu. Lanjut lagi ini. Kalau misalkan betul, kita akan koordinasi dengan kepolisian. Saya lagi mantau, laporan udah banyak, cuman masih kita pantau. Itu seperti itu. Selain itu, Dadang juga mengimbau kepada masyarakat jika melihat angkot yang masih beroperasi untuk melaporkan kepada petugas Dishub, silakan laporkan ke petugas. Kami kan nggak tahu posisi angkotnya di mana. Kalau kelihatan sama kita pasti langsung ditindak. Loh, itu luar biasa. Kompensasi yang buat supir angkot agar dia tidak beroperasi selama 5 hari disunat. Aduh, yang tadinya harusnya dapat 1 juta, dapatnya cuma 800. Itulah dia Indonesia. Hai warga, udah tahu belum yang masalah kasus kompensasi supir angkot yang diberikan oleh Bapak Aing? Sumpah, tepuk jidat, geleng-geleng kepala, ngelus dada. Itu kan kompensasi yang diberikan Bapak Aing kepada supir angkot itu sebesar 1,5 juta ya. 1 juta berupa uang tunai, 500.000 berupa sembako. Dan dari Bapak Aing itu diberikannya itu per satu supir 1 amplop sebesar 1 juta. Dan ternyata usut punya usut nih, yang nyampe ke para supir itu malah menjadi 2 amplop. Syukur kalau jadi 2 amplop itu jadi double, dari 1 juta menjadi 2 juta, syukur. Tapi ini tidak. Dari 2 amplop itu tuh masing-masing 500.000 katanya untuk pemilik perusahaan angkot, 500.000 untuk supir. Tapi dari Bapak Aing itu tidak seperti itu kebijakannya. Hanya supir yang mendapatkan sebesar 1 juta. Oke lah ya, kalau emang benar kayak begitu nih, 500.000 buat pemilik perusahaan karena dia juga harus mendapatkan kompensasi juga, misalkan 500.000-nya buat supir. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Tapi masalahnya ini, dari 1 juta itu disunat, duitnya disunat sebesar 200.000 sama oknum-oknum yang berseragam. Bahkan ada juga 2 organisasi. Ya kalau kata laporan para supir angkot sih katanya ya orang-orang yang suka ada di jalanan situ dah. Ya mungkin ngerti kalilah ya itu organisasi apa. Mereka itu nggak takut apa ya? Apa mungkin mereka itu dalam pikirannya itu menyepelekan, alah Bapak Aing gitu. Mungkin kali ya. Udahlah sunat aja. 200.000 kali 500 supir angkot dapat berapa? 100 juta. Kipas-kipas mereka 100 juta. Padahal kalau dipikir-pikir nih, oknum yang berseragam juga nih, pejabat yang berseragam, masih aja kalian teloloh-loloh sama rejeki sama uang rakyat-rakyat jelata begitu. Masih aja kalian tergiur. Nggak ngelihat apa gaji kalian itu lebih besar loh dari kompensasi yang supir angkot dapatkan. Pokoknya gue bingung nih ya, di negeri Sasuke ini tuh, Naruto, ketika ada pemimpin yang sudah kinerjanya bagus pro rakyat, tapi sayang masih banyak oknum-oknum bawahannya yang kurang ajar, yang tidak amanah. Susah benar-benar. Apalagi daerah Jawa Barat, masih banyak banget oknum-oknum yang ya gimana ya, bingung, sumpah miris, beneran miris. Yang disesalkannya juga, mereka itu apa kagak ngeliat ya kasus-kasus sebelumnya yang sebelum lebaran tuh,
ada beberapa oknum organisasi masyarakat yang meminta alasan THR, ujung-ujungnya pada pakai baju oranye dihukum. Lah mereka malah ngerjain begitu juga. Hah? Udah nih, buat kalian yang masih penasaran dengan informasi terkait kompensasi supir angkot, lanjut aja tuh ke channelnya Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi Channel, di situ lengkap. Dijamin banyak istighfar dah ngelihatnya, banyak ngelus dada, banyak geleng-geleng kepala. Nggak nyangka uang nggak seberapa kayak gitu masih aja pada disunat. Hah, ampun dah.